Kamu ngapain? Saya dari perusahaan Kiming. Aku tidak peduli perusahaan mana. Ini tempat kami. Aku cuma tempel satu. Satu pun tidak boleh. Kalau kamu tempel di sini, orang-orang akan mengira kami jual alat elektronik. Bagaimana kami bisa berbisnis? Tapi aku... Cepat pergi. Jangan ganggu kami bekerja. Aduh, kamu kok nggak ngerti? Bulan ini kami yang menguasai semuanya. Kamu ngapain sih? Aku bicara sama kamu yang nempel poster itu. Aku? Ini kan gak boleh tempel iklan. Kenapa nggak boleh? Kamu ini kurang ajar ya. Kalau semua orang seperti kamu sembarangan tempel iklan. Gimana citra mal ini? Kamu bilang aku kurang ajar? Kamu ngapain? Toko sendiri kok mau tempel apa? Kakak Siang, ini brosur, mohon bantuannya ya. Oh, Xiao Chenja? Naik jabatannya? Sekarang tahu cari enak. Di mana bisa cari gadis secantik ini buat bantu kamu? Ah, jangan begitu, aku nggak sehebat itu. Dia Shenli, baru lulus kuliah. Baru gabung di perusahaan kita. Sekarang ikut aku untuk mengenal lingkungan. Kedepannya mohon bimbingannya ya. Oh ya, Kakak Siang, mesin cuci yang kamu bilang waktu itu. Aku sudah bicara dengan pabrik, harganya sesuai harga pabrik. Besok lusa bisa diambil. Surat pengambilan barang ini Shenli yang urus untukmu. Terima kasih, Nona. Kok belum ada yang ditempel? Iya. Mereka itu sok berkuasa ya? Bikin susah kamu? Apa-apaan ini? Adikku berani diganggu? Ayo, ikut kakak temui mereka. Ayo. Manager Fang. Manager Fang. Aduh, Kakak Siang, ada apa ini? Mener Fang, kenapa nggak boleh tempel poster? Apa citra mal? Penjualan nggak naik-naik. Bagus-bagus tampilan mal buat apa? Pintu masuk yang ramai ini nggak dimanfaatkan. Apa kamu mau departemen elektronik kami makan angin? Tempel saja. Xiao Wang, kemari. Bantu Kakak Siang ke pintu masuk lantai 3. Di dekat lift tempel beberapa poster, rapikan. Cuma lantai 3 nggak cukup, pintu utama juga. Itu gadis-gadis yang jual kosmetik. Sekotak kosmetik mereka harganya berapa? Kamu tahu? Bahkan nggak sampai seharga 1 kaki dari departemen elektronik kita. Masa sih mereka bisa dapat tempat sebesar itu? Cuma coret-coret seharian, departemen elektronik kita malah dianggap kelas 2. Wang, nanti kamu ikut Kakak Siang. Bilang aja itu perintahku. Mau tempel di mana terserah mereka. Najidadong. Ayo pergi. Chen, beres. Jagoan. Urusan yang bikin orang tersinggung nggak usah kamu tangani. Biarkan mereka yang ngurus, Manajer Fang. Ada tangga nggak di sini? Aku mau pasang spanduk. Mau dipasang di mana spanduknya? Tadi kan bilang terserah di mana yang enak. Aku lihat di depan pintu ada tempat yang pas. Aku bolak-balik sampai 10 kali lebih. Begitu sampai di tangan Kak Siang, cuma dimarahin dikit. Masalahnya langsung selesai.
Kayaknya aku harus belajar cara marah-marah dari Kak Siang nih. Ah, kamu? Kalau kamu marah-marah. Kayak si kecil manis nyanyi gitu. Kenapa lama banget bantuinnya? Aku sampai bolak-balik terus. Cencong, kamu ini ada niat apa sih? Kalau kamu gak bolak-balik gini, mana mungkin Kak Siang kasihan sama kamu? Denger ya, adik ipar Kak Siang itu manajer mall ini. Siapapun yang lihat dia pasti kasih muka. Kok kamu tahu segalanya sih? Bukannya kamu bilang aku ini pembunuh para ibu-ibu? Kalau hal kecil kayak gini aja nggak tahu, gimana mau jadi pembunuh? Lihat, dari semua toko ini, yang penjualan paling bagus ya ini. Siapa yang ngurus? Cencong, anak ini jago banget. Huasing Zenyuan sama Meiwan, semua toko ini dia yang tangani. Semua hubungan dari atas ke bawah dia urus dengan baik. Lagi pula dia pinter banget urusan penjualan. Pantasan kamu mau naikkan dia jadi manajer wilayah timur. Pinter milih orang. Ada apa? Aku lagi belanja baju di City Square. Cepetan ke sini, temani aku jalan-jalan. Aku nggak bisa pergi. Malam ini kita minum-minum, aku yang traktir. Sudah kubilang aku nggak bisa pergi. Hello? Li Shen. Dia keluar. Tunggu dia dulu. Ngapain? Itu kan bukan kerjaan cewek. Hati-hati ya. Kamu bisa nggak? Atau kamu turun, biar aku yang naik? Jangan ikut campur. Hati-hati ya. Di antara pembeli peralatan elektronik sekarang, kelompok usia mana yang paling banyak? Sulit dipastikan, ada anak muda yang masih kuliah, pekerja yang menyewa rumah, yang beli rumah, yang baru menikah. Juga orang tua yang beli untuk anaknya, ada juga yang tukar tambah. Industri elektronik ini nggak terbatas usia. Tentu saja kecuali anak kecil. Kamu ngapain? Pelan-pelan. Lihat apa sih? Aku lihat kenalan. Lagi cari Lin Li Shen ya? Dasar bodoh. Hari ini Bos Li bawa kami bertiga inspeksi toko. Dalam situasi seperti ini, seberapa tinggi pun kamu melambaikan tangan, mana mungkin dia peduli. Di dunia kerja, IQ dan EQ harus seimbang. Kalau enggak, yang jadi korban pasti si Nubie yang enggak mikir. Kamu, meski niatnya baik, nggak perlu bicara seenaknya. Aku bilang apa? Nggak ada, aku nggak dengar. Mana ada bos beliin minuman buat anak buah? Jangan dimanja. Kamu tergila-gila sama dia ya? Dia nggak tertarik sama kamu. Entah dia pura-pura bodoh atau mau main dua hati. Jangan asal ngomong dong. Aku ngomong apa? Aku ini kakak iparmu. Dalam hal seperti ini mana mungkin aku bercanda. Aku nggak mau keluarga sendiri jadi korban. Ngapain melamun?
kemana aja? Chen Chong sudah pasang. Sudah kerja keras. Bagaimana pendapatmu tentang proyek penjualan online ini? Proyek penjualan online ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Aku nggak mau langsung terjun. Aku minta tim proyek untuk mengevaluasi dan menganalisis ulang. Di musim ramai akhir tahun, tugas promosi sangat berat. Fokus kerja pusat penjualan harus jelas dan terpusat. Lais dan Fang Chengbai sama-sama kompeten. Secara keseluruhan, produksi dan penjualan tahun ini cukup stabil. Aku nggak mengejar untung besar. Tapi dalam hal perputaran dana, harus realistis dan stabil. Aku paham. Bagaimana menurutmu tentang Yexin? Terlihat dia berpikir cepat, matang, dan cekatan. Adalah bakat yang langka. Anda benar-benar punya mata untuk melihat bakat. Saya juga merasa dia adalah bakat yang langka. Hanya saja, Hanya saja apa? bagaimana dengan Lin Lishan? Kemampuan Lin Lishan masih perlu dibuktikan. Bukankah tim proyek sudah diserahkan padanya? Amati dulu sebentar. Tapi dibandingkan dengan Yexin, dia masih kurang. Detail apa yang membuatmu merasa begitu? Saya sendiri pernah mengamati tangan mereka berdua. Tangan Lin Lishan terlalu feminin. Saat berjabat tangan, terasa sangat hati-hati dan lembut. Yang paling penting, tangannya tidak stabil. Hari ini saat presentasi, Tangannya gemeteran. Ini membuatku merasakan kegelisahan dan ketidakpercayaan diri dalam hatinya. Sebaliknya, tangan Yexin terlihat lembut di luar. Tapi saat berjabat tangan, terasa kuat dan mantap. Ada satu hal lagi, untuk seorang wanita. Tangannya terlihat agak kasar di permukaan. Ini membuatku merasa bahwa kehidupan telah meninggalkan jejak dalam hati wanita ini. Kesulitan dan kesabaran tidak terlihat di wajah, tapi terukir di tangannya. Kakak Sin, kamu hebat bisa bekerja sekaligus melayani suami. Muridmu sudah paham? Kamu bilang Shenli cukup berusaha. Jangan banyak pikiran, biar tidak ribut. Diawasi juga ketat ya. Aku tidak ingin kamu membuang waktu dan tenaga. Bagaimana menurutmu tentang perawat kecil tadi? Sudah, Kak. Aku baru saja ngobrol sebentar dengan dokter jaga. Katanya setelah konsultasi dengan para ahli, mereka menyarankan kakakku untuk menjalani terapi oksigen hiperbarik. Oxygen hyperbaric? Belum pernah dengar. Katanya oksigen hiperbarik adalah hasil penelitian baru. Sangat efektif untuk pasien koma dan cedera otak. Tingkat kesadaran bisa mencapai lebih dari 50%. Benarkah? Kalau begitu lakukan saja. Hanya saja biayanya cukup tinggi. Setinggi apapun harus dilakukan, biaya pengobatan akan kucarikan.
Ibu. Kenapa baru saja belajar sekretaris, sekarang belajar penjualan? Sebenarnya kamu kerja apa sih? Tiba-tiba aku jadi asisten penjualan. Ini sebenarnya bagaimana sih? Kenapa kamu begitu tidak konsisten? Jangan muluk-muluk tapi tidak bisa melakukan. Hal besar tidak bisa dilakukan, hal kecil tidak mau dikerjakan. Kerja asal-asalan, tidak fokus. Bukan, aku yang aktif mengajukan dan atasan yang mempertimbangkan. Apa itu manajer yang suka minum kopi yang menyuruhmu? Bukan, Cheng Chong yang memindahkanku ke divisi penjualan. Sekarang dia mentorku, aku belajar bisnis darinya. Hari ini kami bahkan bersama-sama survei toko. Ini baru beneran kerja. Chen Chong memang orang yang tekun. Kalau begitu kerjakan yang baik, Mama akan berusaha mendukungmu. Lagi pula toko ada Xiao Kang yang bantu urus. Mama juga ingin mempekerjakan satu orang lagi. Jadi lebih ringan sedikit. Urusan rumah tidak perlu kamu pikirkan. Mama, 2 hari ini paman Bu ada datang? Tidak, Telepon atau SMS pun tidak ada? tidak ada. Kamu juga tidak menghubunginya. Waktu itu dia sudah mencurahkan isi hatinya. Susah sekali. Bahkan teman biasa pun harus peduli. Kamu menghilang begini. Bukankah terlalu tidak berperasaan? Cuci tangan, makan. Halo, sudah makan? Aeon Gobrol. Hari ini ketemu di toko, tidak nyaman bicara. Hari ini hatiku sangat sedih. Aku ingin curhat. Jangan ditolak ya. Aku sekarang seperti hantu yang tersesat di kota ini. Jangan bilang begitu menyedihkan. Di mana ketemu? Sekarang jam 6.40. Begini, aku jemput di perempatan dekat rumahmu. Oh, sebentar lagi ketemu. Halo, ini aku. Carol Yuan. Katanya habis kerja malam ini. Telepon aku untuk makan bersama. Maaf, aku sibuk sampai lupa. Hari ini aku ada janji, lain kali saja ya. Tidak ada perasaan. Sudah setahun lebih tidak ketemu. Aku cuma ingin minum dan ngobrol sedikit. Kesempatan kecil saja tidak diberikan? Hari ini aku benar-benar ada janji, besok saja? Tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Hari ini aku harus ketemu kamu. Halo, kenapa diam saja? Aku sekarang di alun-alun kota. Cepat ke sini. Aku akan menunggumu, jangan bikin aku kecewa. Ya, dadah.
Ngapain lama-lama? Ayo makan. Mau keluar? Teman kuliah ulang tahun harus pergi. Dasar, ngomongnya telat. Ibu udah masak favoritmu. Sup ikan putih sama daging babi rebus tahu. Maaf, Bu. Simpan aja, besok pasti aku makan. Besok-besok, entah ada alasan apa lagi. Halo, aku baru mau berangkat. Gak apa-apa, kamu sibuk ya? Oke, dadah. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Wangi banget. Masakan ibu emang enak. Aku yang ambil nasi. Katanya mau keluar? Gak jadi? Ibu, kalau kamu gak telepon pamanku, aku yang telepon. Harusnya kan kita peduli. Aku yang ngajak dia, bikin dia sedih. Udah telepon, gak ada yang angkat. Aneh, harusnya kan jam makan. Tapi mungkin dia makan di luar sendirian. Jangan lupa telepon lagi. Kencan sama siapa? Manajer itu lagi? Anggur merah Prancis, 76, pizza, sup sayur. Ditambah salad sayur. Gak nyangka kan, aku anaknya yang Kiming? Memang agak kaget. Makanya, lahir itu butuh skill. Senior, pasti gak terima kan? Dulu si cewek bodoh, yang ngejar-ngejar kamu terus dicuekin. Sekarang jadi bos kamu. Aku malah senang. Awalnya cuma mau pulang lihat-lihat. Kalau gak senang ya balik lagi. Tapi pas lihat kamu, aku bilang ke diri sendiri. Ini rejeki, Tuhan kasih kesempatan. Senior, kamu harus bersyukur ketemu aku di Kiming. Santai aja. Project penjualan online, aku kasih kamu kebebasan. Aku udah tahu kamu punya ambisi. Gak bakal puas jadi karyawan kecil. Jam aja, tahu gak? Di Amerika, yang bikin aku tergila-gila, yaitu sikapmu yang dingin dan sombong ini. Ruhua, kamu beneran mau balik ke Cina? Jangan-jangan kamu gak bisa adaptasi sama lingkungan sini. Entah konsep bisnis yang beda, atau hubungan sosial yang rumit. Kau meremehkanku. Mungkin aku tak paham bisnis. Tapi aku punya otak. Darahku mengalir gen yang Kiming, sang direktur utama. Sebagai penerus keluarga yang di masa depan, aku yakin bisa memikul tanggung jawab yang diberikan Dewan Direksi. Tentu saja, ini belum cukup. Masih butuh bantuan besar darimu, Lin Lishen. Ayo, mainem.
Kau tidak tulus. Katanya mau bersulang. Aku bawa mobil. Biarkan saja mobilnya di sini. Jangan khawatir, aku sanggup bayar parkir. Aku orang yang menepati janji. Jangan mengecewakanku, oke? Sudah, jangan lari. Badanmu kecil tapi larinya cepat sekali. Kamu ini, siapa suruh lepaskan semuanya? Cari masalah sendiri. Aku harus membaginya secara adil, ukuran tiap departemen harus sama. Supaya tidak ada yang komplain. Begini, tulis nama lalu tempelkan di punggung kura-kura. Bagaimana menurutmu? Aku rasa boleh. Yang ini tulis Suning Yeksin Hang Anfan. Tapi aku pasti akan dipukuli habis-habisan. Hey Xiaoyu. Cepat datang ambil kura-kura departemen keuanganmu. Ya. Ini bonus tahun baru untuk karyawan, kubeli dengan harga murah. Kualitasnya sangat bagus. Men Early, ada hal yang ingin ku sampaikan. Apa itu? Kecelakaan. Barusan Yeksin datang, dia menyerahkan permohonan. Ingin meminjam gaji setengah tahun lagi. Ya, aku ingat kau memeriksa ini sebulan lalu. Jadi aku ingin bertanya padamu dulu. Haruskah dilaporkan ke Bos Lee? Tunda dulu, tunggu telepon dariku. Baiklah, begitu saja. Halo, Direktur Yang? Katakan. Tidak boleh, dia semakin keterlaluan. Beritahu Yeksin, tidak boleh meminjam gaji lagi. Peraturan perusahaan bukan main-main. Ada lagi soal Yeksin. Kali ini lebih menguntungkan daripada tahun lalu. Ini si cantik Suning. Suning, jangan bergerak-gerak. Apa yang kau katakan? Kura-kura ini bisa bicara, sungguh aneh. Cepat, beri aku satu. Yang mana yang kau mau? Aku tidak mau yang ini, aku mau yang paling besar itu. Baik, pilihanmu bagus. Amble. Yeksin, cepat! Fotokopi 1 untukku nanti. Jangan ada yang menyentuh, aku yang pilih sendiri. Kenapa hari ini Chai Baozi rajin sekali? Pasti yang paling besar disimpan untuk dirinya sendiri. Salah sangka, aku justru menyimpan yang paling besar untukmu. Kamu siapa? Kepala Departemen Perencanaan yang galak, siapa yang berani macam-macam sama kamu? Kalau tidak ingin bermasalah, berikan bagianmu padaku. Oh ya, seharusnya kamu ambil dari Fang Chengbai. Ini milik tim proyek siang kami. Bukannya setiap orang hanya dapat satu? HR bilang meskipun kita terbagi jadi 2 departemen. Tapi untuk mempermudah, tetap pakai kuota sebelumnya. Kamu shock banget. Sang Anfan, cepat ke sini. Kalau tidak cepat, tidak dapat yang besar. Berikan aku 2. Lagi pula Buye sudah seminggu tidak datang. Kalau mau berikan bagian Buye, berikan padaku. Sekarang aku dan dia satu tim. Yashin, kemari sebentar. Ada apa? Lihat ini. Ini dari Lin Lishen untuk Bos Lee. Bagaimana membagi barang tahunan? Cepat ambilkan yang besar untuk Lin Zong. Buye sudah cuti lebih dari seminggu. Baru saja ada telepon dari Bos Fang yang menanyakan. Coba kamu telepon dia, lihat bagaimana keadaannya. Baik, aku akan telepon sekarang. Tidak perlu, kalian bagi saja. Kenapa dia bisa mengeluarkan satu lagi? Bukannya direktur bilang harus diverifikasi dulu sebelum ditulis?
Kayaknya dia terlalu terburu-buru. Khawatir proyek siang ini gagal? Tidak mungkin. Tidak mungkin, putri direktur yang akan menangani proyek ini. Setelah tahun baru pasti langsung jalan. Sekarang masalahnya hanya waktu. Siapa yang suruh kamu bicara ini? Aku ingin kamu lihat ini. Lihat, di proposal pemasaran ini hanya ada nama Lin Lishan, Zhang Anfan, dan aku. Tapi tidak ada namamu. Mau tanya dia? Jangan. Mungkin dia pikir aku baru saja dipinjamkan ke departemen penjualan oleh Fang Chengbai. Sementara keluar dari proyek ini. Omong kosong, kamu perencana proyek ini. Dipinjamkan hanya untuk bantu, pekerjaan di sini tetap berjalan. Bagaimana mungkin namamu dihapus? Manajer Lin mau keluar? Laporan survei kuesioner proyek online yang aku buat. Sudah dilihat? Belum sempat lihat, sedang sibuk dengan hal lain. Kenapa buru-buru? Nggak buru-buru, santai aja kamu lihat. Lagi pula proyek ini baru akan dimulai setelah tahun baru. Iya, bagian penjualan sibuk ya? Lumayan lah. Aku cuma bantu bos Fang bikin perencanaan. Kadang ketemu klien bareng dia. Fokusku tetap di sini. Kalau ada apa-apa, langsung bilang aja ya. Xiao Qin Zhou Zhenyuan. Ambil satu aja, pilih. Chen Chong cepat ambil kura-kura. Lagi ngapain? Saya suruh bikin tabel catatan penjualan toko. Coba lihat, formatnya oke nggak? Bagus, udah bisa menalar ya. Desain tabelnya bagus, langsung jelas. Beneran? Jangan muji aku, nanti sombong. Ayo, ikut aku ambil kura-kura. Kamu duluan, aku selesaikan ini dulu. Silakan masuk, Bos Fang. Yexin, kamu datang pas banget. Aku baru mau kasih tahu besok pagi. Bos Fang, aku udah bilang ya. Aku datang buat bantu kamu. Kamu udah pilih aku akan usahakan bantu pekerjaanmu. Tapi, tim jaringan juga akan aku tangani. Betul, aku pinjam kamu buat bantu. Kerjaan di sana nggak akan terganggu. Terima kasih. Tapi ada orang yang diam-diam main belakang. Aku harus waspada. Siapa? Nanti kamu tahu sendiri. Bos Fang, besok kasih tahu aku jam berangkat ya. Aku pulang dulu. Kenapa nama Shenli nggak ada di daftar? Aku bagi sesuai daftar. Shelly belum jadi pegawai tetap. Menurut peraturan, nggak boleh dapat bagian. Ini nggak adil, hadiah hari raya harusnya untuk semua. Cuma dia yang nggak dapat. Perusahaan memang begitu aturannya. Coba kamu bicara ke Bos Fang. Suruh dia bikin laporan keuangan buat pengecualian. Nggak usah, repot. Beruntung banget ya. Kemana-mana ada yang melindungi. Tapi pelindungnya kecil, nggak cukup nutupin. Denggarja, mending balik ke divisi perencanaan, ngamuk-ngamuk sambil nangis. Bukan cuma kura-kura, telapak beruang juga bisa dapat. Apa maksudmu? Kamu ini lucu sekali. Harusnya yang tidak lucu dibuat jadi lucu. Kamu. Ada apa? Apa yang terjadi? Bos Fang, tolong bantu. Bawahanmu diperlakukan tidak adil, bagi-bagi barang tahunan ini benar-benar sial.
Halo, ini Yexin. Alu, manajer Lee. Masalah kamu meminjam gaji di muka dari perusahaan, direktur yang sudah bilang. Sama sekali tidak boleh, ini peraturan perusahaan. Siapapun tidak boleh melanggarnya. Selain itu, direktur yang menyuruhku bertanya padamu. Kenapa memalsukan ijazah sarjana? Halo, ini Yexin. Oh, manajer Lee. Hello. Masalah kamu meminjam gaji di muka dari perusahaan. Direktur yang bilang sama sekali tidak boleh. Ini peraturan perusahaan, siapapun tidak boleh melanggarnya. Selain itu, direktur yang menyuruhku bertanya padamu. Kenapa memalsukan ijazah sarjana? Direktur yang berharap kamu memberinya jawaban yang masuk akal. Dia bilang setelah kamu memikirkannya, telepon balik padanya. Kamu punya kartu namanya kan? Ada. Oke, sampai jumpa. Apakah Manajer Ji? Ini Fang Chengbai, halo. Begini, ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu. Yaitu di departemen kami. Ada seorang karyawan bernama Shen Li. Ya, itu mahasiswa yang baru saja ditugaskan ke sini. Hari ini kan bagi-bagi kura-kura, dia tidak dapat bagian. Paisa ke Camel. Shen Li belum resmi kan? Menurut peraturan perusahaan, barang tahunan tidak boleh dibagikan padanya. Manajer Li, tidak ada solusi lain? Shen Li performanya cukup baik. Bagaimana kalau kita buat pengecualian kali ini? Perusahaan punya peraturan. Yang belum resmi atau bukan karyawan kontrak perusahaan. Tidak dapat bagian. Oh, tentu saja, kamu manajer Fang yang bicara. Dia juga orang dari departemen penjualanmu. Kalau begitu aku beri keringanan besar. Dana dari departemen penjualanmu, departemen administrasi kami, akan menambahkan satu bagian lagi untuknya, seperti karyawan resmi. Bagaimana? Oh, begitu ya? Kalau begitu tidak usah. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Tidak bisa, peraturan perusahaan yang kaku. Shen Li, bagaimana kalau ambil bagianku saja? Jangan, Bos Fang. Dia muridku, seharusnya ambil bagianku. Aku tidak mau milik siapapun. Shen Li. Lepaskan aku, ini cuma seekor kura-kura. Yexin menghinaku seperti itu. Semua orang menertawakanku. Kamu masih saja terus-terusan menuntut keadilan apa? Kamu malah bikin ribut, jangan ikuti aku lagi, aku mohon. Biarkan aku sendiri. Kamu teriak-teriak apa? Menyebalkan sekali. Kamu benar-benar tidak bisa dihindari. Kemana aku sembunyi kamu ikut. Pergi sana. Shen Li, kamu aneh sekali. Ini tempatmu? Kamu pikir ini rumahmu? Atas dasar apa kamu memerintahku di sini? Kamu pikir ini wilayahmu? Belum tentu siapa yang menang. Atasanmu itu namanya apa ya? Min Hai Tao, ya? Dia kan cukup hebat. Dia kan cukup memperhatikanmu. Kenapa tiba-tiba dipecat? Yexin, jangan terlalu sombong. Bisa jadi berikutnya adalah kamu. Benar-benar tidak menyangka, Shen Li. Biasanya seperti teman bisu. Tapi kalau bicara masalah, tidak ketinggalan. Kamu benar. Pelindungku sudah jatuh, lalu apa? Aku tahu sekarang kamu berkuasa. Ada Lin Lishan sebagai pelindungmu. Bukan lagi anak bawang yang bisa diinjak-injak. Kekasih gelap manajer departemen perencanaan. Tentu saja bisa mengancamku, bawahanmu. Yexin, kamu ngomong apa sih? Lin Lishan adalah atasanmu. Kapan dia jadi pelindungku? Aku bilang, aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya.
Hubunganmu dengan Lin Lishen bukan urusanku. Aku malas ikut campur urusan kalian. Kemarin malam kamu melaporkanku ke Lin Lishen, kan? Hanya karena beberapa kata pedasku di mall. Seberapa berharganya kamu? Biar aku tebak. Bagaimana Lin Lishen membujukmu? Dia pasti bersumpah akan menyusahkanku, membuat hidupku sengsara. Dengan bangga berkata, pasti akan membuat wanita ini mati sengsara. Kata-katanya itu bikin kamu seneng ya sampai bisa dapetin kamu? Tapi gimana kamu mengutuk aku gak tertarik sama sekali. Aku pernah ketemu orang yang lidahnya lebih tajam 100 kali lipat dari kamu. Aku cuma penasaran aja. Pakai cara apa kamu ngeluh ke Lin Lishen? Bisik-bisik di ranjang beneran? Atau cuma main-main kayak anak kecil? Ngepeluk telepon ngomongin hal yang gak jelas. Shenli, mau aku bilang apa lagi ya tentang kamu? Kamu cuma cewek baru lulus aja kok. Pinter-pinter dikit. Mainin drama cewek-cewek yang saling cemburu. Cowok MAH cuma nonton pertunjukan gratis, mana boleh kamu semaunya. Aku kasih tahu ya, jangan pernah ngomongin masa depan atau karir di depan cowok. Jangan biarin Lin Lishen gampang dapetin kamu. Lin Lishen bukan cowok kecil. Dia tuh cowok yang tahu apa yang dia mau dan bisa dapetin. Dan bisa dapetin apa yang dia mau. Kamu ngerti gak? Berhenti! Ngapain kamu ngomong ginian ke aku? Iya, aku emang gak berhak ngomong gitu ke kamu. Kamu bisa gak dengerin? Kamu bisa pergi. Ngapain masih di situ? Bahkan kalau aku gak berhak, terus kenapa? Pukul aku, makiin aku. Aku gak takut, cuma takut merusak image perempuan baik kamu. Kamu untung gak sih? Yexin, aku tahu kamu benci aku. Dari hari pertama aku datang ke Kiming, kamu udah benci aku. Sebenarnya kenapa sih? Kamu salah, aku gak benci kamu sama sekali, cuma gak suka aja. Jangan naif sampai mikir aku wajib suka sama kamu ya. Aku gak minta kamu suka sama aku kok. Yexin, kamu ngebully aku yang baru masuk perusahaan kayak gini. Kamu merasa puas gitu? Jabli kamu? Aku gak ada waktu buat itu. Tapi aku gak pernah kepikiran mau gantiin kerjaan kamu. Tapi ada yang mikir gitu. Halo. Kenapa? Kok diam aja? Aku pengen ketemu kamu. Oak. Nanti habis kerja kita ketemu di depan Taman Sisian ya? Oke. Halo, Pak Yang. Saya Yexin. Begini, gak tahu Pak Yang ada waktu gak hari ini. Saya pengen ngobrol dikit. Oke, tempat itu saya tahu kok. Oke, nanti ketemu ya. Sampai jumpa. Halo, aku ingin bicara sebentar, sekarang. Ini tentang Shenli, kan? Aku sedang sibuk sekarang. Aku mohon. Baiklah, kita ketemu di parkiran bawah 10 menit lagi. Aku kebetulan butuh mobilmu.
Silakan masuk. Manager Lin. Aku agak tidak enak badan hari ini. Mau izin pulang dulu. Hera, perlukah aku mengirim seseorang untuk mengantarmu? Tidak perlu, terima kasih. Aku sudah melakukan beberapa penelitian tentang pemasaran beberapa hari ini. Sudah dikirim ke emailmu dan Bos Lee. Kalau ada waktu, bisa kamu lihat. Kalau begitu aku pergi dulu. Ada apa? Karakanga. Kakak ipar, Shenli sudah keluar dari departemen perencanaan. Sekarang dia ikut aku di bagian penjualan. Kamu ikut Lin Lishen di bagian jaringan. Kita tidak saling mengganggu. Kenapa kamu harus menyulitkannya? Aku menyulitkannya? Bukan aku meremehkannya, dia masih hijau. Menghafal dan dapat nilai bagus masih bisa. Kalau harus berhadapan langsung dengan klien, setidaknya butuh 3-5 tahun lagi. Kalau kamu sudah tahu, kita tidak saling mengganggu. Bersikap baiklah padanya. Boleh? Aku bisa melepaskannya. Bilang pada Lin Li Duo untuk melepaskanku. Boleh? Lin Lishen, maksudmu? Kamu ingin duduk di posisi Lin Lishen? Lalu setelah duduk di posisinya, Mungkin Lais, atau mungkin lagi yang Kiming. Seperti kata pepatah, prajurit jenderal bukan prajurit yang baik. Karyawan yang ingin jadi direktur bukan karyawan yang baik. Kenapa kamu tidak mendorong semangatku ini? aku hanya punya satu permintaan padamu. Bersikap lebih toleran pada Shenli. Benar-benar tidak mengerti. Sudah tahu hati Shenli tidak lagi padamu. Kenapa masih membelanya? Kamu bodoh. Chen Chong, maaf. Kamu di mana? Kenapa ke atap? Aku segera ke sana. Jangan, aku ingin sendirian. Kamu tidak kedinginan? Shenli, kamu tidak cocok dengan Kiming. Kiming juga tidak cocok untukmu. Pernahkah kamu berpikir untuk pindah lingkungan?
Kamu juga ingin aku pergi? Di sini terlalu banyak masalah, aku tidak tega melihatnya lagi. Kalian semua ingin aku segera pergi, bukan? Aku baru datang, belum bisa dibilang memenuhi syarat. Juga tidak bisa dibilang hebat. Tapi aku ingin bertahan di Kiming. Kamu tahu kenapa? Karena aku tidak mau dan tidak bisa menyerah. Aku masuk dengan berjalan, tidak akan keluar dengan merangkak. Bahkan jika suatu hari aku harus pergi, aku akan pergi dengan terhormat. Pergi dengan kepala tegak, kamu mengerti? Silakan masuk. Nona Yang, tamu Anda sudah datang. Silakan. Halo, Direktur Yang. Terima kasih. Tidak usah sungkan, kamu bisa pergi dan tutup pintunya. Menerly sudah menelepon saya. Dia bilang Anda ingin berbicara dengan saya. Anda pasti tahu apa yang ingin saya bicarakan. Masalah ijazah palsu Anda kita kesampingkan dulu. Saya ingin bicara tentang pendapat saya terhadap Anda. Anda tahu, saya pernah memeriksa pembukuan Anda untuk kasus Min Hai Tao. Tapi hasilnya membuktikan Anda bersih. Jujur saja, ini agak mengejutkan saya. Seperti kata pepatah, sering di tepi sungai pasti basah. Anda mengikuti Min Hai Tao selama 3 tahun, tapi bisa tetap bersih seperti yang Anda katakan. Sungguh tidak mudah. Tapi kemudian, Anda melanggar aturan perusahaan. Mengajukan permohonan gaji setengah tahun di muka. Tentu saja, saya pikir ini tidak sepenuhnya salah Anda. Anda kan hanya asisten manajer departemen. Dan orang yang memberi Anda hak istimewa ini adalah Direktur Utama Lais. Lais tidak hanya menyetujui gaji di muka, tapi juga dalam masalah ijazah palsu Anda. Jelas melindungi Anda. Karena 3 tahun lalu, orang yang merekomendasikan dan merekrut Anda adalah Lais. Saya tahu ini, karena saya sudah memeriksa arsip Anda di bagian personalia. Kalau ijazah universitas Anda palsu, tanpa bantuan dalam, tidak mungkin lolos pemeriksaan. Jadi dia kasihan dan membuat pengecualian untuk merekrut Anda. Masuknya saya ke perusahaan, Bos Lee memang banyak membantu saya. Saat itu, situasi saya khusus. Tapi sangat berharap bisa dipekerjakan oleh perusahaan besar seperti Kiming. Aku dan Bos Lee hanya kebetulan bertemu. Aku hanya jujur memberitahunya tentang kesulitan yang kuhadapi saat itu. Jadi dia kasihan dan membuat pengecualian untuk mempekerjakanmu. Sebentar lagi aku antar kamu pulang ya. Maaf, aku sudah ada janji malam ini. Terima kasih.
Jujur saja, jika untuk bertahan hidup, apakah kamu akan dengan muka tebal sengaja menjilat rekan kerja dan bosmu? Apa maksudnya menjalin hubungan baik? Apakah ketika lawan sengaja menghina dan merendahkanmu, kamu masih bisa tersenyum menyambutnya? Aku masuk dengan berjalan, tidak mungkin keluar dengan merangkak. Fakta membuktikan dia punya visi yang tajam. Setelah masuk perusahaan, kamu bekerja keras dengan prestasi menonjol dan punya hubungan baik hingga beberapa manajer departemen berusaha merebut orang satu sama lain untuk memperebutkan talenta langka sepertimu. Direktur yang terlalu memuji. Jangan merendah, kamu memang sangat luar biasa. Bahkan direktur utama yang hanya bertemu sekali denganmu juga tak tahan bertanya padaku tentang keadaanmu. Jujur saja, 2 bulan lalu, ketika aku tahu kamu memanfaatkan hak istimewa untuk mencicil gaji, melanggar peraturan perusahaan, dan bahkan memalsukan ijazah untuk menipu perusahaan, aku benar-benar sangat marah. Hanya karena mempertimbangkan performa dan prestasimu. Selama beberapa tahun ini dalam bekerja, aku berusaha meyakinkan diriku untuk tidak menindaklanjuti. Tapi masalah ini terus mengganggu pikiranku, membuatku sangat tidak nyaman. Lagi pula berbohong bukanlah sifat warga yang baik. Seseorang yang sangat berbakat dan mampu, jika memiliki cacat dalam moralnya, bisa saja menimbulkan bencana. Hari ini Manajer Lee menelepon mengatakan, kamu kembali mencicil gaji di bagian keuangan. Aku langsung marah, lalu merasa telah lalai. Menyesal sebelumnya dalam menangani masalahmu. Terlalu toleran dan ragu-ragu. Sekarang aku sangat ingin mendengar penjelasanmu tentang pencicilan gaji ini. Dan aku penasaran mengapa kamu memalsukan ijazah. Shani Greku. Sungguh sulit dipercaya. Seperti drama bersambung dengan plot berliku. Tapi aku harus percaya. Karena tidak ada yang akan bercanda dengan luka dan penderitaannya sendiri. Kecuali dia adalah setan yang suka mengerjai orang. Hidup memang seperti lelucon. Tidak. Hidup adalah proses yang membosankan sekaligus menegangkan. Mengganti satu kecemasan dengan kecemasan lainnya. Proses mengganti satu keinginan dengan keinginan lain. Mudah hidup? Mudah? Hidup itu sangat tidak mudah. Aku sangat mengagumi pilihan yang kamu buat dalam kesulitan. Dan juga keberanian serta strategi yang kamu tunjukkan untuk mencapai tujuan. Sebenarnya, apa yang disebut keberanian dan strategi itu terpaksa keluar. Dalam hidup, pasti ada saatnya. Kamu harus membuat keputusan seperti ini. Saat itu, banyak orang di sekitarmu yang ingin memberi nasihat. Tapi menurutku, hidup adalah milikku sendiri, bukan orang lain. Kata-katamu bagus. Tentu saja, nasihat orang lain kadang benar. Tapi seringkali terbukti, nasihat itu lebih sering tidak berguna. Hari ini kita ngobrol, lumayan. Beberapa keraguan di hatiku jadi hilang. Aku hanya ingin memberitahumu. Di dunia masa depan, arah lebih penting daripada usaha.
Kemampuan lebih penting daripada pengetahuan, kesehatan lebih penting daripada nilai. Hidup lebih penting daripada ijazah, EQ lebih penting daripada IQ. Terima kasih, Direktur Yang. Sudah, ganti topik saja. Aku sangat tertarik dengan pekerjaanmu saat ini. Bagaimana perkembangan penjualan online? Dingin tidak? Hatiku panas, ingin diterpa angin dingin dengan kencang. Ada apa? Saat kamu meneleponku, apakah kamu menangis? Hari ini Yaksin menuduhku. Sebenarnya apa hubunganku denganmu? Dia bilang aku pasti sudah mengadu padamu tentang dia. Kamu membalas dendam padanya dan menyusahkannya demi menghiburkanku. Omong kosong. Aku membalas dendam apa padanya? Dia juga bertanya, bagaimana caraku mengeluh di hadapanmu? Apakah dengan angin bantal yang langsung to the point? Atau seperti anak-anak bermain masak-masakan, ngobrol lewat telepon yang tidak jelas? Sungguh sangat membosankan. Dia juga bilang, aku ini cuma gadis kecil yang belum dewasa. Hanya bisa main akal-akalan, dan kalian para pria hanya menonton seperti film gratis, sama sekali tidak peduli. Dia juga menghinaku, bilang, Dia menghinamu apa? aku tidak bisa mengatakannya. Wanita ini sangat keterlaluan. Aku sangat tahu seperti apa Yaksin. Dia bisa melakukan apa saja untuk melampiaskan kebencian pribadinya. Kata-kata jahat apapun berani dia ucapkan. Tapi yang membuatku sedih bukan karena apa yang dia katakan, melainkan karena aku mendengar perkataannya. Merasa sangat terkejut dan takut. Takut apa? Katakanlah. Jujur saja, internet adalah topik yang sangat baru bagiku. Aku sudah mencari banyak referensi dan melakukan survei langsung. Tapi kesimpulannya tidak terlalu optimis. Karena pasar sekarang berkembang sangat cepat. Konsep penjualan online sudah sangat umum. Jadi jika sekarang ingin berinvestasi atau mengembangkan proyek ini, menurutku sulit untuk mendapatkan ruang yang lebih besar dan lebih banyak. Tapi keunggulan internet adalah keadilan dan sifatnya yang merakyat. Di industri yang relatif bersih dan tanpa dosa asal ini, tidak mengandalkan uang atau kekuasaan, hanya mengandalkan kemampuan asli. Jadi selama mengikuti aturan internet dalam bekerja, membangun konsep yang benar-benar baru, aku pikir sangat mungkin untuk menciptakan jalan sukses. Ada ide spesifik? Beberapa hari ini aku membaca buku berjudul Kategori. Buku ini sangat menginspirasiku. Aku ingin memasukkan konsepnya ke dalam penjualan online. Apakah buku ini? Ya, benar, buku ini. Beberapa hari lalu aku juga baru membaca buku ini. Tidak berlebihan. Ini hampir mengubah dan membalikkan semua konsep penjualanku. Ternyata kamu bukan hanya seorang karyawan yang pintar, tapi juga seorang pebisnis yang visioner. Yaksin bilang kamu bukan tipe pria kekanak-kanakan. Kamu adalah tipe yang tahu apa yang diinginkan dan bisa didapatkan. Dan pasti akan mendapatkannya. Aku mengerti maksudnya, dia sedang mengisyaratkan padaku. Kamu baik padaku hanya sementara. Begitu menyangkut kepentinganmu, kamu akan langsung meninggalkanku. Aku hanya seorang pengunjung biasa dalam hidupmu. Lalu bagaimana kamu memandangku? Aku tidak tahu.
Dengan mengatakan begitu berarti kamu berpikir, aku benar-benar pria, seperti yang dikatakan Yeksin. Kamu tidak seharusnya memandangku seperti itu. Jujur, aku benar-benar kacau belakangan ini. Malam itu, makan malam bersamamu. Sangat menyenangkan. Tapi kemudian masalah kuesioner itu. Aku juga sangat sedih dan kecewa. Lalu kamu terus mengirim SMS dan menelepon. Meskipun aku terus menolakmu. Tapi kamu tahu betapa sakit dan bimbangnya hatiku? Aku tahu. 2 bulan lalu, kamu tiba-tiba mengirim SMS padaku. Kamu bilang kamu sangat sedih dan sangat ingin bertemu. Kamu bilang dirimu seperti hantu yang berkeliaran di kota ini. Kamu tahu betapa sedihnya aku mendengar kata-katamu. Aku langsung memutuskan untuk melupakan semua ketidaknyamanan itu dan segera menemuimu untuk menghiburmu. Tapi tiba-tiba kamu berubah pikiran dan membatalkan janji. Kamu benar-benar membuatku bingung. Maaf, aku benar-benar ada urusan mendadak hari itu. Lalu di akhir pekan aku juga tidak bisa meluangkan waktu untuk menemanimu. Kamu tahu, 2 bulan ini, aku sibuk dengan urusan penjualan online. Baru hari ini, aku menyerahkan proposal lengkap ke Bos Lee. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin mendengar kata-kata jujur darimu. Boleh aku tanya 2 pertanyaan? Tentu, Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Kalau kamu diminta untuk mengungkapkan hubungan ini, maukah kamu? Shenli, kecuali salah satu dari kita meninggalkan Qiming. Kamu tahu peraturan perusahaan. Kamu tidak bisa pergi, dan aku juga tidak mau menyerah begitu saja. Tapi terus bersembunyi seperti ini. Aku benar-benar merasa tertekan dan tidak nyaman. Shenli, tan sebentar ya. Biarkan aku menunjukkan hasil di Qiming dulu. Dan kamu juga bisa membuktikan diri dengan kerja keras. Tante. Ini bingkisan tahunan dari perusahaan, Shenli lupa membawanya. Wah, penyu. Terima kasih ya. Sama-sama, Tante. Aku duluan ya. Tunggu, tante baru buat kopi. Minum dulu. Ayo, duduk dulu sebentar. Xiao Chen, Xiao Li ikut kamu kerja sales. Dia tidak merepotkanmu kan? Bisakah dia bekerja dengan baik? Tenang saja, Shenli lulusan keuangan. Dia punya dasar pengetahuan akuntansi. Aku ajari dia mulai dari sales promotion dulu. Biarkan dia pelan-pelan paham saluran dan teknik penjualan. Dia pintar dan rajin. Terima kasih sudah membimbingnya. Omong-omong, kamu kenal dengan manajernya yang dulu? Yang doktor lulusan luar negeri itu. Tante maksud manajer Lin ya? Ah, aku tidak terlalu kenal dengannya. Hanya urusan kerja saja. Oh, Ada apa? tidak apa-apa. Aku hanya berpikir kalau kalian dekat. Aku ingin dengar ceritamu tentang dia. Aduh, belakangan ini stresku berat banget. Bikin aku hampir nggak bisa bernapas. Nggak cuma dewan direksi, tapi juga Yeksin. Yeksin bikin susah kamu gimana? Soal penggabungan Departemen Perencanaan dan Penjualan. Bikin posisiku jadi sangat canggung. Untungnya sudah direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya. Proyek penjualan online ini awalnya ingin mencari jalan lain untuk membuka situasi. Tapi malah mengundang serigala ke dalam rumah. Yeksin masuk ke proyek ini. Aku akui, Yeksin di banyak hal tidak kalah dariku.
Tapi aku baru 3 bulan di Kiming. Baik dari hubungan interpersonal maupun pengalaman kerja. Dia sedikit lebih unggul dariku. Aku benar-benar bodoh. Awalnya ingin minta bantuannya. Tapi nggak nyangka dia ambisius banget. Ingin menguasai proyek penjualan online ini sendirian. Dengan segala cara ingin menggantikan posisiku. Sekarang aku jadi batu sandungan di jalan kenaikan jabatan Yeksin. Dia nggak akan berhenti sebelum menyingkirkanku. Dia pasti nggak akan tinggal diam. Xiao Li, belakangan ini selalu gelisah. Aku agak khawatir. Bibi, terima kasih untuk kopinya. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Xiao Chen, jujur saja. Bibi sangat menyukaimu. Shenli masih muda, banyak hal. Kamu harus lebih perhatian membantunya. Hai, Bibi benar-benar sangat menyukaimu. Shenli ini anak belum mengerti. Bibi, tenang saja, aku akan berusaha membantunya. Aku pergi dulu. Ini dia tokonya, mie daging sapinya enak banget. Ayah? Bos, pesan 2 mangkok mie daging sapi. 30. Aku yang bayar. Kan sudah janji aku yang traktir. Kamu cari tempat duduk dulu. Kebetulan bisa duduk sebentar, baik. Makan mewah aku nggak sanggup. Tapi 2 mangkok mie ini masih bisa aku bayar. Ketika aku berubah, gaji naik. Anda harus pergi ke restoran barat terakhir untuk makan steak. Apa yang salah? Tidak, tapi kau terlihat lebih baik. Sungguh, Kau benar-benar terlihat bagus. Maaf, aku angkat telepon. Ruhua, ada apa? Oh, aku sedang makan di luar. terima kasih. Aku punya sesuatu sekarang. Hei, aku benar-benar punya sesuatu. Kembali di malam hari, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada MSN. Kenapa kau tidak makan atau aku akan membelikanmu semangkuk mie? Ada sup dan air yang bisa dimakan. Tidak perlu. Dalam beberapa hari, saudaramu akan pergi ke gudang oksigen hiperbarik untuk perawatan. Aku selalu panik. Kakak ipar, apa kau pernah berpikir? Jika perawatan ini tidak berhasil, apa yang harus kau lakukan? Ini belum dimulai. Kau mundur. Maksudku, nanti. Saya tidak pernah berpikir untuk hidup di masa depan. Adik ipar.
Kau baik kepada saudaraku dan keluarga kami. Itu benar-benar tidak perlu. Masukkan kebahagiaan seumur hidup. Aku berutang saudaramu dalam kehidupan sebelumnya. Aku datang untuk membayar utangnya. Suatu hari, ipar perempuan. Jika suatu hari kau bilang kau lelah, kau ingin melepaskannya. Aku tidak akan menghentikanmu. Apa yang kau katakan hari ini? Apa aku tidak melakukannya dengan baik? Tidak, bukan? Itu karena kau melakukannya dengan baik. Itu sebabnya aku mengatakan. Hal-hal antara kamu dan kakakku. Aku tahu. Adik ipar. Kau baik kepada saudaraku dan keluarga kami. Itu benar-benar tidak perlu. Masukkan kebahagiaan seumur hidup. Aku berutang saudaramu dalam kehidupan sebelumnya. Aku datang untuk membayar utangnya. Jika suatu hari, ipar perempuan. Jika suatu hari kau bilang kau lelah, kau ingin melepaskannya. Aku tidak akan menghentikanmu. Kamu kenapa hari ini bicara aneh-aneh? Apa aku ada yang salah? Bukan, bukan. Justru karena kamu terlalu baik. Makanya aku bicara seperti ini. Masalah antara kamu dan kakakku. Aku tahu semuanya. Tahu apa? Hari kejadian itu, kakakku datang mencariku. Dia cerita banyak hal padaku. Katanya konflik kalian tidak bisa didamaikan. Dia mencarimu untuk bilang putus. Kamu tahu semua ini, kan? Aku tidak menyangka nasib bisa sekejam ini. Jangan dibahas lagi, aku tidak mau ingat masa lalu. Cencong, apapun yang terjadi dulu. Karena aku sudah memilih dan berjanji. Aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Aku mengerti. Kok tidak makan? Nunggu kamu. Ayo. Wah, kamu makan yang banyak. Terima kasih. Ambil lagi. Oh, terima kasih. Cukup, cukup. Kamu saja yang makan. Ini dulu. Ayo, kamu dulu. Cicip daging sapi dulu. Gimana? Enak kan? Enak, sangat enak. Sejak kecil, ibu selalu ajak aku makan mie di warung ini. Enaknya bukan main. Daging sapinya empuk, kuahnya juga lezat. Kenapa lihat aku seperti itu? Mau ditambah kuah panas? Kamu Bisuja? Tahukah kamu, di Amerika yang paling membuatku terpesona adalah sikapmu yang anggun dan sombong ini. Mau ikut aku pulang? Minum kopi mocha buatan ibuku. Lain kali saja. Hari ini aku kurang enak badan. Mau istirahat cepat. Baiklah, lain kali ya. Aku ingin ajak kamu pulang. Kenalkan secara resmi ke ibuku. Boleh, mobilku di seberang jalan.
Hari ini aku tidak antar kamu. Aku panggilkan taksi untukmu. Baiklah. Apa kamu benar-benar suka padaku? Bu, aku temani ke pasar belanja bikin pangsit. Ya, Ah, aku jaga toko. Kamu beli sendiri saja. nggak masalah. Keranjangnya mana? Oh, ini dia. Beli setengah kilo daging cincang, 1 kilo kulit pangsit. Oh, Mama, dadah. Dadah. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Hello, Shenlei. Hari ini weekend, bangun pagi sekali ya? Aku mau belanja sayur. Aku mau cari kafe. Duduk seharian, baca surat minat dengan tenang. Kamu baik banget. Mau aku temani? Kalau kamu datang, aku bisa fokus kerja nggak? Weekend di rumah aja, tunjukin bakti, jadi anak baik. Oke deh, ketemu online ya. Dadah. Bu, ini kan Abu. Kok ikut ibu? Pak Gu dirawat, dia titipin ke aku. Pak Bu dirawat? Kapan? Udah beberapa hari, sakit jantung. Kasihan sendirian. Gak ada yang jaga. Cuma beberapa tetangga yang gantian jenguk. Di rumah sakit mana? Rumah sakit umum. Mama, gawat. Pak Gu dirawat, sakit jantung. Pak Bu, Xiaoli. Jangan bergerak. Sakit nggak bilang-bilang, HP-nya mati lagi. Aku nggak mau merepotkan. Untungnya aku udah baikan. Kapan kamu kambuh? Akhir pekan lalu. Tengah malam, dada sesak nggak bisa napas. Aku sendiri yang panggil ambulans. Kalian tenang aja, aku udah jauh lebih baik. Teman kantor sering jenguk.
Bahkan teman paduan suara juga udah beberapa kali datang. Nanti aku sering jenguk kamu. Mau makan apa? Bilang aja, aku masakin. Kamu sibuk banget, nggak usah repot-repot. Pak Gu, aku juga bisa nemenin akhir pekan. Pak Gu, beberapa hari ini Mama nelpon berkali-kali. Kami nggak bisa hubungi, khawatir banget. Untung ketemu Abu hari ini. Aku cuma khawatir sama Abu. Dia udah bertahun-tahun hidup bareng aku. Kalau tiba-tiba aku nggak ada, Ah, ngomong apa sih? Baik-baik aja kok bilang nggak ada. Cepat sembuh, pulang ke rumah. Sarapan apa tadi? makan bubur. Makanan di rumah sakit juga tidak enak, Xiaoli. Pergi ke restoran seberang, beli beberapa hidangan ringan. Lalu ke supermarket beli buah dan susu. Oke, Jangan repot-repot. Biarkan dia pergi. Kamu keluar, toko tidak ada yang jaga. Bagaimana? Ada Xiao Kang, aku juga sedang cari bantuan lagi. halo, saya ingin memilih bunga untuk orang tua yang sakit. Jenis apa yang cocok? Anyelir. Anyelir melambangkan cinta, pesona, dan penghormatan. Anyelir bergaris adalah permintaan maaf saat menolak cinta. Warna berbeda memiliki arti berbeda. Putih melambangkan semangat cinta. Merah melambangkan gairah dan percaya pada cinta. Putih bersih melambangkan cinta murni dan keberuntungan. Merah muda melambangkan cinta orang tua yang abadi. Nona yang paling paham arti bunga. Dia sering beli bunga di sini, dengarkan dia pasti benar. Bagaimana? Pilih Anyelir saja. Aku mau yang merah muda. Baik. Kenapa Nona Ye selalu memilih Blue Rose setiap datang? Dan selalu 4 tangkai? Blue Rose artinya sangat unik. 4 tangkai melambangkan kenangan. Keabadian yang dingin dan jangan menyerah pada orang yang kamu cintai. Meskipun dia membuatmu tidak sanggup. Natal sebentar lagi, kamu tahu harus memilih bunga apa? Untuk kekasih yang kamu kagumi? Bunga Natal melambangkan kebahagiaan dan kedinginan, menandakan kamu akan menderita. Atau mungkin Snapdragon, melambangkan penipuan, nasihat, dan keindahan sementara. Kamu juga bisa memilih setangkai mawar hitam. Kamu tahu artinya apa? Kamu adalah iblis dan milikku. Xiaoli benar-benar perhatian. Tahu juga membeli bunga untuk paman guru. Makanan sudah dipesan, sebentar lagi restoran akan mengantarnya. Terima kasih, Xiaoli. Aku pikir kamu lebih baik pulang dengan ibumu. Hari ini akhir pekan, toko sangat sibuk. Lao Gu, Ja. datang menjengukmu. Wah, halo. Xiao Chen datang, sudah kubilang. Begitu Xiao Chen datang, penyakit Lao Gu pasti sembuh setengah. Xiao Chen, kalau kamu tidak ikut paduan suara, semua orang merindukanmu. Iya, kamu yang termuda di paduan suara istana budaya kita. Paling bersemangat dan jadi tumpuan. Tanpa suara sopranmu, semua jadi kurang semangat nyanyi. Kalau kamu tidak datang, Lao Gu jadi lesu. Nyanyinya fals terus. Dia satu-satunya bass di grup. Ketua grupnya sampai kepanasan. Akhir-akhir ini toko lagi sibuk banget, dia benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Semua baik-baik saja. Tanpamu tidak seru dan tidak senang. Waktu tahun baru Imlek nanti, distrik mau adakan lomba paduan suara. Kamu harus datang. Iya, semua orang menunggumu. Baiklah, aku akan berusaha meluangkan waktu untuk ikut latihan. Wah, ini anakmu? Cantik sekali gadisnya. Halo Paman dan Bibi. Kerja apa sekarang? Lulusan universitas ternama, karyawan kantoran. Luar biasa. Cantik dan pintar seperti ibunya.
Kalian ngobrol saja dulu, aku pergi dulu. Laugu, kalau ada perlu telepon aku ya. Silakan duduk. Aku ada urusan di toko, aku pergi dulu. Dah, sampai jumpa. Bikin kesal banget. Ibu, tebak siapa yang kutemu di toko bunga? Aku ketemu si setan perempuan itu. Siapa? Yeksin. Bikin bete aja. Sikapmu seperti ini tidak benar. Selalu memandang orang dengan prasangka, pasti tidak akan bahagia. Tapi dia yang mulai, bicaranya penuh sindiran dan hinaan. Dengar saja tidak enak. Aku belum pernah ketemu dia, jadi tidak bisa berkomentar. Tapi ada satu hal yang perlu kamu pikirkan. Kenapa dia selalu ingin bersaing denganmu? Dia iri padaku. Kalau dia iri padamu, berarti ada sesuatu darimu yang membuatnya tidak nyaman. Tapi aku tidak pernah mengganggunya. Tanya saja pada Cencong kalau tidak percaya. Coba lihat dari sudut pandang lain. Kamu mau aku melihat masalah dari sisi Yeksin? Dia bukan orang normal, bicaranya juga tidak manusiawi. Kapan mulut kecilmu jadi sejahat ini? Belajar darinya. Kebaikan versus kejahatan, lihat siapa yang menang. Kamu kan kerja, bukan perang. Dunia kerja itu medan perang tanpa asap. Bersaing terus begini, hidupmu juga tidak bahagia. Aku juga ingin bahagia, tapi selalu ada yang cari-cari kesalahan. Bikin tidak nyaman. Contohnya hari ini, apa yang Yeksin bilang padamu? Dia bilang, Ini melambangkan kebahagiaan dan ketidakpedulian, menandakan kamu akan menderita. Kamu adalah iblis dan milikku. aku bahkan tidak ingin mengulangi, sangat menyebalkan. Pernahkah kamu berpikir, mengapa dia harus mengatakan hal-hal itu? Apakah benar-benar tidak masuk akal atau ada alasannya? Bahkan hanya sedikit saja. Mungkin bisa membuatmu introspeksi apakah kamu juga punya masalah. Jangan pernah bicara tentang mantan atau karir di depan pria. Lin Lishen bukan anak kecil. Dia tahu apa yang dia inginkan dan bisa dapatkan. Dan dia adalah pria yang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Terkadang, kata-kata buruk bisa didengar sebagai kata-kata baik. Siapa tahu, lawanmu justru adalah orang yang membawamu sukses. Tidak berlebihan untuk mengatakan. Ini hampir mengubah dan membalikkan semua konsep penjualanku. Ternyata kamu bukan hanya karyawan yang pintar, tapi juga pengusaha yang visioner. Aku bungkuskan untukmu Xinjiang Bao dan sup darah bebek, cepat makan. Terima kasih. Aku baru saja pergi ke toko bunga. Tahu tidak aku bertemu siapa? Siapa? Sheng Lei. Dia juga beli bunga? Sepertinya dia membeli bunga untuk orang tua yang sakit. Hari ini dia pasti sangat membenciku lagi. Kamu bilang apa lagi padanya? Apa salahnya aku mengomentarinya? Kamu tidak tega. Hai Shenli, kamu di mana? Aku di rumah, ibuku baik-baik saja. Kenapa? Tidak ada, aku hanya ingin tanya, kamu tidak marah lagi kan? Oh, Shifu, waktu itu aku sedang emosi. Aku melampiaskan amarahku padamu. Tidak apa-apa, bukankah kita sudah sepakat, aku adalah tempat sampahmu.
ini salahku. Nanti setelah gajian, aku traktir kamu makan enak sebagai permintaan maaf. Oke, dadah. Ayo, jalan. Hati-hati di sini. Sini, ah Bu. Kita pulang, kita pulang. Mama, ah Bu. Kakak datang menjemputmu, senang tidak? Makanan anjing hampir habis, harus ke toko hewan. Kamu ajak ah Bu jalan dulu. Mama ikut saja, sekalian beli makanan anjing. Baiklah, ayo. Ah Bu, ayo, ah Bu. Mama, kamu sudah jadi nenek. Ah Bu, panggil nenek. Selama ini, pamanku hanya hidup bersama makhluk kecil ini. Kasihan sekali. Pamanku membawa Abu, kamu membawa aku. Tidak mudah bagi kita semua. Ibu yang suka binatang kecil adalah orang yang paling penyayang. Paman Gu adalah orang baik 100%. Kenapa kamu selalu memujinya? Apa yang dia lakukan untukmu sampai begitu baik? Dua hal. Yang pertama, yaitu tahun lalu setelah liburan musim dingin, aku kembali ke Beijing. Kebetulan musim mudik, kamu sedang sibuk di toko. Jadi kamu minta tolong pamanku mengantarku naik kereta dan membelikanku tiket. Kamu tahu tidak? Ini adalah tugas yang sangat mulia dan sulit. Kami berdua susah payah naik kereta. Lalu mencari kondektur untuk beli tiket, tapi kondektur bilang tidak bisa. Paman Gu langsung marah. Bilang kalau tidak beli tiket, dia tidak akan turun. Kondektur itu meliriknya dan bilang, turun atau tidak, terserah. Coba tebak bagaimana akhirnya. Pamanku melihatku berkeringat dingin. Bilang, ini bagaimana ya? Kamu malam ini tidak ada tempat tidur. Aku bilang tidak apa-apa, begadang saja. Tahu-tahu dia berbalik lari ke gerbong lain. Aku langsung panik, tinggal 10 menit lagi kereta berangkat. Kalau tidak bisa turun, bisa bahaya. 5 menit kemudian, pamanku kembali dengan wajah berseri. Dia memberiku secari kertas, bilang sudah beres. Ini tanda tangan kepala kereta, cari saja pramugara, pasti bisa beli tiket. Pasti bisa dapat tiket. Bagaimana dia bisa mengaturnya? Aku juga bingung. Pamanku bilang dia menemui kepala kereta. Lalu menyerahkan kartu identitasnya, bilang, namaku Gui, peneliti yang dapat tunjangan negara. Untuk proyek negara, rela berkorban. Lupa beli tiket kereta untuk anakku, bagaimana ini? Wah, aneh juga bisa meyakinkan kepala kereta. Setelah itu aku berpikir, mungkin karena pamanku punya wajah yang jujur dan baik hati. Wajah seperti itu tidak mungkin menipu orang. Dan sangat menyentuh hati. Sejak itu aku punya pandangan baru tentang pamanku. Dia tidak hanya jujur dan baik hati, tapi juga punya rasa tanggung jawab yang kuat. Hal kedua adalah dia meminjamkan kita uang. Aku merasa pamanku sangat tidak bersalah dan kasihan. Orang yang hidup dalam kesulitan seperti ini. Kita ibu dan anak harus membantu dan menyayanginya. Pidatomu selesai. Seharian membicarakan pamanku. Sekarang ceritakan tentang dirimu sendiri. Apa tentang diriku? Kapan kamu akan membawa pacarmu untuk bertemu denganku? Pacar? Pacar yang mana? Kamu punya berapa pacar? Aduh, Bu, jangan serius-serius amat. Kamu anakku, kalau kamu pacaran, aku kan harus memeriksanya. Tapi dia belum memutuskan kapan mau bertemu denganmu. Itu Mener yang Margalin, kan? Dia sudah mentraktirmu makan beberapa kali, tapi belum terpikir untuk mampir ke rumah. Dia akan datang, sebentar lagi pasti datang. Cencong tidak ada harapan. Cencong, aku dan dia. Bu, jangan bercanda. Dia sangat menyukaimu. Kamu sama sekali tidak merasakannya. Aku juga menyukainya, tapi kami cuma teman baik, seperti saudara. Dia adalah tempat sampahku. Tempat sampah? Shenlei. Pak Bu, lama tidak bertemu.
Kukira kamu sudah pindah kerja. Kalau pergi pun pasti akan pamit dulu. Aku juga berpikir begitu. Pak Bu bukan orang yang tidak punya hati. Aku juga ingin mentraktirmu makan dan minum ergoto. Bagaimana, setelah liburan langsung diangkat jadi pegawai tetap? Kalau tidak ada halangan, seharusnya tidak masalah. Bagus, nanti kita rayakan bersama. Pak Bu, seminggu tidak kelihatan. Pergi kemana bersenang-senang? Santai sekali. Aku tidak punya waktu untuk bersantai. Sebentar lagi aku akan naik untuk membicarakan sesuatu yang serius denganmu dan Yeksin. Wah, serius amat sampai begitu kaku. Jangan bilang kamu mau bicara tentang urusan negara. Aku cuma wanita kecil yang dangkal. Hanya tertarik pada fashion dan gosip. Pak Bu, kamu main hilangga-hilanggan ya? Waduh, aku heran kok bau sayur busuk lagi. Ternyata bakpao sayur terbang ke sini. Bakpao sayurku tidak bisa menandingi bakpao dagingmu. Lihat, baru beberapa hari tidak bertemu, dagu ganda sudah muncul. Benarkah, Pak Bu? Aku jadi gemuk? Dia cuma menakut-nakutimu. Kalau mau diet, ikut kami ke pasar. Beberapa hari saja, kakimu pasti jadi kurus. Lihatlah Shenli. Dalam seminggu sudah beberapa kali ke pasar. Pinggangnya kecil, sampai bisa dipegang dengan dua tangan. Kamu sudah difoto? Wah, aku tidak berani nanti. Shenli pasti bakal nempelkan tangan di wajahku. Iya, Kom Shenli. Gue bilang juga, mau foto juga nggak bakal nyampe ke lo. Nah, kopi tubruk itu lo bisa jilat-jilat ampasnya. Tapi hati-hati juga, jangan sampai mulut lo kepotong. Cai Baozi, serius nih, gue ada kerjaan sampingan buat lo. Ke perusahaan dagang swasta buat jadi konsultan pemasaran. Lo mau bunuh gue ya? Kalau bos Fang tahu, gue bakal dipecat pasti. Nggak dengar para senior divisi penjualan ngomel diam-diam? Bilang tim perencanaan kita cuma bisa omong doang. Ngomongin pasar konsumsi sih jago banget. Tapi pas jualan beneran, pada cupu semua. Shenli, gue bukan maksud lo ya. Lo sekarang udah jago, ikut cencong keliling toko. Udah lulus ujian. Nah, kalau mereka bilang gitu, pasti maksudnya lo. Apa gue sebodoh itu? Nggak bodoh kok, lo paling pintar. Cuma dua yang nggak bisa. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kalau gitu, gue temenin lo bikin pemasaran online deh. Teman-teman lama di divisi, masa lo nggak mau bantu jaga? Gue malas nurusin lo. Waduh, lo aja nggak mau ngurusin gue. Gue jadi kayak bakpao anjing nih. Cewek baik hati kayak lo, jangan tega lihat gue mati don. Lo pikir gue bakal liatin lo mati? Tenang aja, gue bakal nutup mata. Waduh, sedih banget. Tapi gue udah bersyukur kok. Masih lebih baik daripada Min Hai Tao. Kata pepatah, orang pergi teh pun dingin. Lau Min dulu di kining kita. Termasuk orang penting, sekarang pergi gitu aja. Shenli, bentar lagi jadi pegawai tetap ya? Hem, Esegu kemanggenak ya. Cantik lagi pinter ngomong. Kasian kita para lelaki. Nggak ada yang sayang, cuma bisa ngandalin diri sendiri. Shenli, sebenarnya gue udah lama lihat. Lo nggak biasa, pistol senyap lebih mematikan. Masa bos Fang mau naro lo di pusat penjualan kalau nggak? Secara logika, setelah penggabungan divisi lo cuma magang. Bisa aja dipindah ke divisi lain. Pak Bu, Yeksin, gue mau ngomong sesuatu. Lo tahu kan gue kuliah jurusan jurnalistik. Setelah nikah ke Shanghai, nggak dapat kerja sesuai jurusan. wah nggak nyambung ya? Perusahaan kiming kita sebesar ini. Masih tidak bisa menampungmu? Bukan, aku sangat beruntung. Bisa mendapat pekerjaan di perusahaan sebaik ini. Aku cuma mau bilang, aku belajar komputer di universitas. Dan nilainya cukup bagus. Jujur saja, dalam hal komputer, otakku sangat encer.
Beberapa hari lalu aku cuti seminggu. Daftar kursus komputer mahal di Politeknik. Itu tentang optimisasi mesin pencari. Aku paham. Kamu mau masuk tim proyek jaringan kita. Betul. Sejujurnya, aku malu ke pusat penjualan. Jualan pasti bukan keahlianku. Pantas kamu begitu serius. Zaman sekarang, jarang ada yang sepertimu. Bisa cepat menemukan arah sendiri. Gimana? Bisa bantu aku ngomong baik ke Manajer Lin? Tentu saja. Talenta sepertimu jarang di Departemen Perencanaan. Dari yang benar-benar bisa kerja, kamu yang paling solid. Tenang saja. Aku akan usahakan kamu masuk tim proyek. Tapi jangan bilang ya, tunggu setelah liburan. Penjualan online sudah berjalan lancar. Kita langsung ajukan mutasi kamu. Yeksin, tadi Bos Lee telepon. Minta kamu ke kantornya. Oke, tahu. Duduk. Gimana, sibuk banget akhir-akhir ini? Dewan Direksi minta laporan akhir tahun. Aku baru datang beberapa bulan. Urusan sebelumnya ditangani Min Haitao. Laporan ini agak sulit dibuat. Begitu ya. Bagaimana kalau urusan jaringan ditunda dulu? Bayarkan Yashin bantu kamu selesaikan laporannya. Yeksin juga karyawan lama di Departemen Perencanaan. Lebih paham situasi, lagi pula dia wajib membantumu. Bukan begitu? Bos Lee, proposal penjualan online saya. Sudah Bapak baca? Memanggilmu mau bahas itu. Sudah kubaca, bagus. Riset pasar dan kesimpulannya sangat detail. Sudah kukirim proposalmu ke Dewan Direksi. Yeksin juga buat satu, tahu? Oh jengga, dia juga kirim ke saya. Lagi sibuk urusan laporan, belum sempat baca. Pagi ini, Direktur Keuangan yang Kingling telepon. Dia bilang sudah membaca dengan serius proposal Yeksin. Menurutnya, riset pasar dan analisisnya sangat detail dan objektif. Dan khusus untuk rencana implementasi proyek siang kita. Konsep dan idenya sangat inovatif dan berani. Yang Kingling juga bilang, dia ingin bertemu langsung dengan direktur di markas perusahaan selama liburan. Untuk menyerahkan proposal Yeksin kepada Pak Yang untuk ditinjau. Manajer Lee. Sudah difotokopi? Sudah, 4 eksemplar. Berikan satu kepada Manajer Lin. Laiken. Direktur yang meminta kita untuk meninjau proposal Yeksin. Dia ingin mendengar pendapat kita sebelum pergi ke markas. Bagus, lebih baik dicetak, lebih enak dibaca. Tidak bikin lelah mata. Aku bilang, produk perawatan kulitmu ini terlalu berat. Jangan dimasukkan semua, nanti tumpah. Baju basah semua, percaya enggak? Jangan banyak bacot. Kosmetik ini kubeli bebas pajak dari Hong Kong lewat orang. Di mall harganya minimal 2.000 lebih 1 set. Beli lagi di Changsha? Kamu yang bayar? Cuma beberapa hari di rumah, pakai yang ada aja deh. Pakai yang ada? Kulit istri kamu yang halus ini bisa pakai sembarangan? Sekarang miskin pun, wajah jangan sampai telantar. Oke, istriku cantik kayak bidadari. Aku rela kerja keras buat rawat wajahmu. Sebenarnya, yang paling penting rawat hatiku ini. Aku baik nggak sih sama kamu? Nggak punya mobil atau rumah pun aku berani nikah sama kamu. Jangan-jangan setelah nganggur. Aku harus jual gorengan di pinggir jalan sama kamu. Tapi janji, kamu yang goreng, aku yang terima uang. Siapa bilang kita nggak punya mobil? Kita punya BMW. Berkanda aja? Diam-diam beli lotre? Lihat, naik dong nona cantik.
Jangan lupa suamimu Shio Kuda. Jesslyn, ke Kira Beneran. Awas ya, nanti aku gigit lagi. Zhang Onfan. Awas digigit lagi, awas digigit lagi. Aduh, salah. Aku suruh kamu gigit terus. Aduh, sakit, nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Sam Dong. Ada orang datang. Kok cuma kalian berdua? Yang lain mana? Cao Bao dan yang lain ke pusat penjualan. Akhir tahun Bos Fang mau adakan rapat evaluasi. Tim proyek kita juga harus buat rangkuman akhir tahun, ya? Nilai yang terbaik dan kasih bonus gitu. Bagus, bonus nggak ada, tapi yang jadi pekerja teladan traktir. Aku cuma staf biasa, mana mungkin jadi pekerja teladan. Suning, kamu kok gitu sih? Nggak seru banget. Siang makan di Diyuan, aku dan Anzi yang traktir. Hah? Makan perpisahan? Cuma pulang beberapa hari kok. Udah, hemat-hemat deh. Bukan apa dong? Tunggu sebentar. Apa maksudmu? Beberapa permen buah? Dasar bodoh, beneran nggak ngerti? Aku malas ngurusin kamu. Suning. Istri kamu marah nih, Suning. Nona Su, biar aku. Wah, beneran marah nih? Kita masih teman gak sih? Tentu dong, minum dulu. Sebenarnya, cuma pulang dulu buat urus surat nikah. Ketemu orang tua, jelasin hubungan kita. Aku udah tahu dari dulu. Hadiahnya udah aku siapin. Beneran? Pasti dong. Wah, kamu baik banget deh. Dikasih apa nih? Coba tebak. Lihat deh. Apa ini? Lihat aja sendiri. Wah, cantik banget. Kamu memang perhatian. Seneng aja kalau suka. Sebenarnya aku udah ngobrol sama Anzi, hari ini langsung kasih tahu kamu. Biar kamu nggak boros. Berarti nggak anggap aku teman dong? Bukan itu maksudku. Makasih ya. Anzi, lihat nih hadiah dari Yeksin. Nggak marah lagi kan? Cantik kan? Makasih. Sama-sama. Belajar dari Yeksin, jangan gampang marah. Lebih santai dikit. Makan ini, jurus 9 tulang putih. Biar kamu ngalangin Yeksin, dia ganggu aku. Hati-hati. Gak apa-apa. Menerlin cari aku. Oh ya, masuk dulu. Maaf ya, Menerlin, hari terakhir kerja. Wajar kalau agak santai, bisa dimengerti. Yashin, data ini semua kopi dari internet? Enggak, aku langsung ke 2 perusahaan teh yang sudah IPO. Sudah diteliti dengan detail, datanya pasti akurat. Kalau begitu aku tahu selama liburan. Aku akan baca karya besarmu dengan baik. Menerlin bercanda ya, kamu kan dokter lulusan luar negeri. Harusnya aku yang minta koreksi darimu. Yeksin, siang ini aku mau mentraktir semua orang makan. Sebagai ajang silaturahmi. Oh gitu ya, bagus sih tapi. 2 orang di luar ini begitu dengar ada liburan. Lari lebih cepat dari kelinci, tiket pulang sudah dipesan dari tadi. Mereka bahkan berniat minta cuti setengah hari ke kamu. Kurasa jika kamu mengizinkan mereka cuti,
Pasti lebih baik daripada mentraktir mereka makan. Oja, kalau begitu ikuti saranmu. Kasih tahu mereka sore ini nggak usah kerja. Lagi pula tim proyek yang kita. Sebelum liburan juga nggak ada agenda khusus. Aku ucapkan terima kasih untuk mereka ya. Aku pergi dulu. Yeksin, kamu kapan pulang? Oh, aku masih ada urusan di sini. Nggak bisa pergi. Oh, Kalau aku jadi bos, aku juga akan libur lebih awal. Hati sudah nggak fokus, ngapain maksa pura-pura kerja? Kalian rencananya mau buat berapa meja? Nggak diadakan, cuma ketemu orang tua sebagai pertunangan. Halo, siapa ya? Aku, barusan direktur yang telepon. Bilang setuju kamu ambil gaji setengah tahun di muka. Bos Lee juga sudah tanda tangan. Kalau sore ada waktu, datang untuk urus administrasinya ya. Beneran? Wah, terima kasih banyak. Oke, aku ngerti. Dada. Yeksin, sini ke sebelah. Shenli kelihatannya seneng banget. Pasti lancar di divisi penjualan. Cencong yang bodoh itu jangan-jangan naksir dia ya? Anak baru ini bukan tipe yang gampang. Naik di pundak pria buat meraih kesuksesan. Kelaparan sampai nggak pilih-pilih. dasar mulutmu. Mulutku kenapa sih? Kalau di mulut Yeksin, baru bisa disebut seperti pisau mengiris. Gimana masih bisa ketawa? Kok malah bahas aku sih kalian? Hari ini kita makan ayam goreng kering ya? Boleh, makan apa aja boleh. Sudah janji hari ini aku yang traktir. Terima kasih atas bimbingan Shifu. Kura-kura itu beneran gemuk dan lezat. Ibuku waktu masak sup tambahin kurma merah dan ginseng Amerika. Sudah 2 hari belum habis juga. Kalau gitu aku pesan ya. Pesan aja. Ayam goreng kering, brokoli tumis, dan orange temptation. Pesan juga jus jeruk besar. Halo, aku lagi makan. Pedas menggoda. Kamu sama siapa?